dengan Allah. Allah itu berfirman, qalu rabbuna Allah sumastaqamu. Qalu ngucapo sira. Di hati itu sering bicara. Rabbuna, yang memeliharaku itu Allah. Sumastaqamu, yang istiqomah. Tatana jalu ilaihi malakatahu ala taqaf wala tahjan. Memberikan rasa tentram, hilanglah gelisah dan khawatirmu. Iman itu menanamnya di dalam hati. Nah, ditanamkan rasa percaya, tapi kalau hatinya belum melek, masih pikirannya belum mengenal hati, pikiran sama perasaan, ada rasa percaya. Iya ya, jangan-jangan nanti kalau saya mati celaka kalau nggak dekat dengan itu kan dalam lagi dari apa yang sekedar kalian lakukan. Kalau sudah terbiasa bersyariat, sudah tahu, ada yang sudah mengetahui alasan-alasan kenapa bersyahadat, alasan kenapa menyembah Allah, alasan kenapa sholat, kenapa zakat, kenapa masuk Islam, kenapa alasannya mempercayai Allah dan Muhammad, alasannya apa? Nah, itu kan karena sudah punya alasan-alasan. Tapi setelah kalian melakukan karena alasan-alasan itu semua, tidak juga dekat namanya, kalian mengenal luar. Setelah itu dicarilah, diperdalam, mengenal tata cara untuk lebih dekat lagi, lebih khusus. Terus ada ibadah, pengen khusyuk sholatnya. Ada puasa biar tenang, katanya kalau tenang itu bisa dekat dengan Allah, menenangkan diri khusus untuk Allah, berzikir hanya untuk Allah, ada yang meditasi, ada yang menyepi. Berbagai macam cara. Itu karena kalian mempunyai kepercayaan dengan Allah. Jadi semua orang di Indonesia itu nggak ada yang murni nggak percaya. Tetapi karena lelah, mungkin Anda lelah karena tidak ketemu, tidak bertambah enak hidupnya, ternyata Allah kok nggak menjamin, akhirnya lelah. Bukan karena nggak percaya, tapi lelahnya. Kadang putus asa. Ya udah, yang saya bisa cuma ini, ya udah nggak apa-apa. Itu putus asa. Tapi semuanya punya modal keimanan. Makanya menancapkan keimanan itu tinggal kalian menyepakati di dalam hati, mengiyakannya. Ada tata cara, dibuka dulu hatinya, setelah itu merasakan tenang. Yang dirasakan tenangnya bukan sebab rasa percayanya. Tapi nggak apa-apa, awalnya kan setelah dibuka hati rasanya longgar, tenang, ingat Allah. Bukan karena rasa percayanya. Saya tahu itu kan yang kalian cari itu, katanya kalau dekat dengan Allah itu tenang. Ya udah, menikmati tenangnya. Kalau ikhlas turun bisa, ya ikhlas menikmati tenangnya. Nggak apa-apa awalnya. Setelah itu saya kasih tahu, itu disebabkan rasa percayanya, jangan mencari ketenangannya. Tenangmu itu sebab rasa percayamu. Nah, akhirnya Romo Aryo mau biak tenda biru tuh. Jangan mencari ketenangannya, tapi mengenali sebab ketenanganmu. Tenangmu itu sebab rasa percayamu dengan Allah atau selain Allah?
Kok dicari tenangnya? Iya, waktu dibuka itu tenang rasanya. Tapi mencari lagi tenangnya kok nggak bisa-bisa. Kadangkala mengganjal di hati. Ya kalian cari tenangmu. Bukan yang kau cari itu sebabnya, sebab rasa percayamu. Tapi nggak apa-apa. Memang awalnya seperti itu. Mudah dikenali kan rasa tenangnya. Tapi tenangnya ketika semua keinginan. Padahal itu bukan karena ada yang mencukupi keinginan, karena mengenal, mempercayai Allah. Tapi rasanya mirip. Bedanya sebab karena imanmu, yang lainnya sebab karena tercukupi nafsu. Nah, mengenali perbedaan-perbedaan itu namanya pengetahuan. Dari mengetahui perbedaan, akhirnya bisa menyimpulkan, oh ternyata tenang yang disebabkan bukan karena rasa percaya kepada Allah itu bisa menyesatkan. Sebab imanmu atau bukan? Karena ada beras 10 kilo masih utuh, hatinya tenang. Loh, itu tenangnya sama, tapi sumbernya beda. Nah, saya memperkenalkan orang semuanya senangnya dengan percayanya ketika dibuka langsung merasakan tenang, tentram hatinya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Alasannya seperti itu, tapi titik yang kau temukan itu ketenanganmu, bukan rasa percayamu. Setelah itu berusaha menenangkan diri, nggak tenang-tenang, bingung tanya lagi. Terus saya kasih tahu, tenang itu percayamu atau selain percayamu. Dikenali, loh aku kok merasakan tenang loh, karena rasa percayaku atau karena pemberian Allah, karena nikmat yang diberikan Allah. Kalau karena nikmat yang diberikan Allah, rasa percayamu nanti lepas, tapi kamu menikmati. Manusia itu cenderung terlena. Tapi nggak apa-apa, kan ada yang ngomong, ada imamnya. Gunanya imam kan seperti itu. Saya itu tahu semuanya yang kalian rasakan, tapi saya nggak pernah menyalahkan. Kenapa? Allah belum memberikan pengetahuan. Saya menjelaskan dengan panjang lebar agar mengenali, oh ternyata tenangku ada sebab inilah. Itu namanya kamu mengetahui. Setelah mengetahui, kamu bisa berpindah. Oh, tenangku kok karena ya wes aku pindah kepada rasa percayaku kepada Allah, pindah rasa, pindah sebab. Allah memberi kenikmatan. Setelah itu kita tenang, kita ingat Allah. Oh, kok bukan karena rasa percaya, dipindahkan kepada rasa percaya. Oh, aku mempercayai Allah, lebih percaya lagi karena pemberian Allah. Nah, itu memindahkan sebab. Tenangmu sebab pemberian atau tenangmu sebab rasa percaya? Kalau tenangmu sebab pemberian Allah, kamu menjadi kaum tenda katanya. Kalau tenangmu sebab rasa percayanya dengan Allah, di situ murni tanpa sebab pemberian Allah. Itu tenang keimanan. Semua bisa mengenali kalau sudah dibongkar seperti ini. Tuh, Mas Munji baru tahu. Jangan lupa, jangan pernah merasa jauh dari Allah. Jangan pernah memutus
atau habis harapanmu kepada Allah. Karena hidupmu ke depan itu tanpa bergantungmu kepada Allah karena rasa percaya, kalian nggak mungkin bisa iman. Iman tuh di depanmu sampai mati, di depan terus. Ya, bergantung, mengharapkan, mempercayai Allah, terus bergantung, mempunyai harapan-harapan, ya Allah. Nah, harapan, permintaan, nah besarnya hati karena rasa percaya, itu namanya harapan. Jadi iman itu munculnya untuk ke depan, bukan ditanam dalam hati sampai mati, nggak muncul-muncul menjadi kelakuan. Namanya biji ditanam terlalu dalam, akhirnya nggak pernah tumbuh sampai mati. Akhirnya bosok, nandur klopo kejeron bosok jadi garo. Seperti itu. Jadi gunanya mempunyai persaudaraan dalam satu bingkai keimanan, bisa saling mengingatkan. Gunanya punya imam, bisa terus bertambah wawasanmu sehingga kedepannya kamu nggak bingung, nggak sempat untuk nggak percaya dengan Allah. Pada akhirnya kalian semua itu nggak sempat untuk tidak percaya itu. Selalu percaya terus ke depan, terus kok percaya terus ya aku dengan Allah. Nanti seperti itu jadinya. Imanmu tuh utuh menatap ke depan tuh karena percaya besar, rasa percayamu pada Allah yang menyelamatkan kamu. Jadi hidup ke depan tuh nggak ada rasa was-was. Namanya iman menjadi kelakuan sehari-hari. Hari-hari kan ke depan, bukan yang sudah terjadi. Jangan lupa iman itu di depan, jauh ke depan. Lihatlah sampai matimu ke depan. Apakah kamu siap untuk hanya mempercayai Allah tempat bergantung harapan saya? Keselamatan saya itu hanya saya percayakan kepada Allah saja ke depan, yang jauh sampai mati. Kalau sudah kamu percayakan kepada Allah, di situ jalanmu terang. Kalau kedepannya tidak kau lihat, pandang yang jauh ke depan sampai mati, kamu tidak memastikan siapa yang kau percaya, hanya Allah saja. Di situ banyak godaan minta kamu percaya. Iblis menggodamu karena keniatan kedepannya yang sampai mati itu tidak kau wujudkan dalam pandangan pikiranmu ke depan, siapa yang kau percaya. Akhirnya sering lupa. Ingatnya ketika menunduk saja. Ketika bergerak hilang rasa percayamu kepada Allah. Yang kau percayai dirimu sendiri, kemampuanmu sendiri. Karena kedepannya kamu tidak pernah memastikan siapa tuh yang layak saya percaya ke depan. Jujur dari hati. Itu diucapkan sendiri-sendiri dengan lesannya. Diam, setelah itu dipandang yang jauh sampai mati. Setelah itu siapa yang saya percaya? Hanya Allah lah, semangatnya dipakai, hanya Allah yang saya percaya sampai mati. Dilesankan, yang dengar kalian sendiri.
Itu namanya iman menjadi kelakuan. Ada yang tanya? Monggo. Monggo. Waalaikumsalam. Ini baru hari ini saya dengar nih, itu lemas loh gitu suaranya, langsung ke hati gitu. Iya, sama-sama. Monggo yang lainnya. Assalamualaikum Gus, Lampung derek tanglet niki rentangnya ditanglet niki. Oh, derek Kampung Kaki. Siap, alhamdulillah. Nggih. Bapak Gus niki kula dari derek tanglet. Oh, nggih monggo. Lampung tanggane. Usman. Siap. Niki ngeten Mas. Sini kini ate nyebar kalau ini selesai intine yang sampai akhir tenan sudah mutakin dalam pikiran tapi satu tangan terbatas bisa melapak nih ngaji sampai kontak Ngoten. Nggih, monggo terus nih nak takon. Pengen mandis ning ati tenanan. Ngoten? Oh nggih. Ben iso mantep ning ati imane, ngoten? Nggih, suarane rada blerek-blerek tapi kula jelas. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Oh nggih. Tak jawab. Pak Usman akan saya jawab. Supaya hati bisa mantep, imannya ada yang membimbing. Kalau menjalani sendiri nggak bisa. Memperbanyak ilmu, mendengar dari YouTube atau ikut pengajian atau ngaji, setelah itu dilakukan sendiri, nggak bisa mempertebal keimanan. Kenapa nggak bisa mantep? Karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pemahaman hatimu. Kalian mengambil pemahaman, setelah itu kau lakukan sendiri. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang mengoreksi keimananmu? Nggak tahu. Terus kamu mengoreksi sendiri, merasa sudah iman. Hanya perasaanmu saja, tapi yakin kedekatanmu dengan Allah nggak yakin. Itu karena nggak ada yang membimbing atau yang bertanggung jawab terhadap dirimu. Katanya Mbah No tidak mencari imam, tidak mencari siapa yang menuntun. Kalau ada yang menuntun, itu pasti bisa.
Gitu. Alah nantilah bisa sendiri. Di sini itu sudah semuanya udah mantep hatinya. Tapi sudah bukan di hati lagi. Tapi untuk ke depan, untuk kehidupan sehari-hari, selalu bersama Allah, selalu iman. Bukan menancap di hati lagi, menancap di kelakuan. Kalau menancap di hati, diam, duduk, tenang, menunduk, terus percaya Allah, itu sudah selesai, pasti bisa. Jadi iman itu bukan hanya untuk di dalam hati. Buat apa di dalam hati tapi nggak muncul menjadi kelakuan? Namanya seperti tanaman ditanam terlalu dalam, nggak pernah muncul menjadi kelakuan. Nah, menanamnya di dalam hati saja, tidak ditumbuhkan ke dalam kelakuan sehari-hari. Ngoten ya Mbah No ya? Nggih Mbah No. Mbah No impane kaya oh iya wis gak apa-apa, gak iso buka, yo. Assalamualaikum Gus. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus, bagaimana seseorang yang sudah mencapai puncaknya iman, seperti apa gitu Gus? Oh, puncak iman. Iman tuh puncaknya apa ya? Percaya. Ya tenang, karena ada yang menjamin. Puncaknya iman tuh puncaknya rasa percaya kepada penjaminnya. Ada yang menjamin siapa? Ya Tuhanmu yang telah kau sembah. Oh iya, enak. Karena rasa percayanya utuh. Itu puncaknya iman. Menjadikan hidup itu la takhaf wa la tahzan. Hilang khawatir, hilang gelisahmu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Itu. Terima kasih ya, saya menjawab saja. Halo, terima kasih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Oh, iso ngluyurnya oleh Pak Sukar. Kirim paketan. Oh, oke. Lanjut. Siap. Iso ngluyur ngene dulur-dulur. Wes seneng sambang dulur. Ngene iki aku iso bungah. Bisa anjang sana kepada saudara yang lain. Uyur jalur duit Gus. Tanya Gus. Siap, Pak Urip. Itu kan persaudaraan Gus, mengenai persaudaraan. Di dalam persaudaraan itu kan kita percaya kepada imam dan saudara kita gitu. Nah, seumpama Gus, ada yang cuman ke imamnya aja gitu loh Gus. Terus ke saudara-saudara yang lain, nah hanya menyepelekan lah bahasanya. Ya, nggak begitu penting atau gimana itu Gus. Itu gimana itu Gus? Padahal ikhwatun itu. Gak apa-apa, nanti kan saya suruh untuk menyaudara dengan yang saudara yang lain. Kan itu kan saya yang menyuruh, masa nggak percaya? Nggak apa-apa, memang awalnya ada yang kenalnya dengan saya aja, setelah itu saya saudarakan. Ya. Jadi nggak ada hubungan akadnya itu ya Gus ya? Iya. Wis Mbah No, wis mekan Mbah No takane. Kalau membeli apa lagi? Kalau kurang jam
Siji ini hari juga tutupnya kan 20 itu untuk sama ada kemudian apa ini saya jelaskan yang kemarin tuh loh, yang di itu apakah itu mah yang tadi yang malaikat itu bukan dongeng ya, nyata ya? Iya nyata. Yang dikasih apa itu malaikatnya mandi itu mah kenyataannya. Ya jadi maksudnya di situ manusia itu makhluk yang paling mulia, bukan malaikat. Malaikat itu hanya sistem. Tadi sudah saya bahas, intinya yang selama ini kita lakukan sebagai tradisi dari mulai sholat sampai haji itu kembali ke risalah awal yang dibawa oleh Nabi Adam. Semua itu untuk menjadi khalifah, membangun keselamatan diri, membangun keselamatan keluarga, membangun keselamatan bangsa, dan membangun keselamatan dunia dengan berakhlakul karimah kepada Zat yang Maha Memelihara. Tidak arah ke tradisi. Dan juga ada berita-berita peringatan dari Allah yang menghilangkan sifat kehambaan kita. Perilaku yang bisa menghapus secara spontanitas sifat hamba menjadi keakuan. Di antaranya saya utarakan satu ayat hanya untuk pengetahuan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi sudah dinas oleh Allah bahwa ada perbuatan amal-amal dari setan yang menghalangi atau menutup diri kita untuk menjadi hamba sampai mati. Di antaranya yaitu minum khamr, minum sesuatu yang memabukkan, baik itu kalau hati meminum sesuatu yang membuat hati mabuk atau panas. Kalau didahirkan memang sebenarnya bukan minuman yang beralkohol. Bukan berarti khamr itu minuman yang beralkohol. Kalau hanya untuk penghangat tubuh nggak apa-apa, tapi ketika kita israf berlebihan dalam hal sesuatu, antaranya yang menghilangkan kesadaran kita untuk menjadi hamba satu, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan sehingga membuat akal sehat kita hilang. Disitulah muncul keakuan. Yaitu mengkonsumsi apapun yang membuat kita kehilangan kesadaran, kehilangan akal sehat. Kalau sudah ada peringatan dari Allah dan kita melakukan lalu mati dalam keadaan kondisi seperti itu, seorang imam pun nggak mampu menyelamatkan.
imam selalu membimbing kita tidak kehilangan kesadaran. Dan kan di situ dengan sengaja, bahkan Allah pun sudah memberi peringatan, innallaha la yuhibbul musyrifin. Allah tidak senang dengan orang yang selalu berlebihan sampai innamal khamru, mabuk-mabukan di situ muncul. Itu karena itu min amali syaitan, cara setan untuk menghilangkan kesadaran kita, muncul keaguan, dan sudah diperingatkan oleh Allah melalui Rasulnya. Jadi bukannya orang iman itu seenaknya sendiri. Orang iman itu fajtani bulu, di situ hindari apapun perbuatan dari amal setan yang menghilangkan kesadaranmu sebagai hamba. Di saat mabuk, hilang akal, nggak sadar, totalitas menjadi iblis, mati. Seorang imam pun nggak mampu menyelamatkan di situ karena Allah sudah memberi peringatan. Wal maisir, ini saya tidak ada maksud menyalahkan tradisi ya. Tapi peringatan dari Allah yang menghilangkan sifat kehambaan kita. Akhirnya kita mempercayai selain Allah. Wal maisir, perjudian, mengundi nasib. Akhirnya di situ kehilangan akal sehat, menghayal, nanti kalau menang bisa beli mobil, rumah atau apapun. Makanya di situ hukumnya rijisun, najis di atas najis. Kalau musyrik aja, al musyrikun najasun, hanya satu orang yang dirugikan, musyrik pada diri, najis bagi Allah. Tapi kalau rijisun, percayai meyakini sebuah perhitungan perbintangan. Nah, kalau hanya untuk tradisi sebagai doa, monggo. Tapi kalau menjadi keyakinan, hilang sifat hambamu, akhirnya percaya kata Kang Jono, menurut Kang Jono, kalau wetonmu Senen Kliwon, bikin rumah harus ngadep ngidul. Kalau menghadap ke utara, namanya mapak nogodino, dimplok nogodino, mati kabeh sak keluargamu. Lah itu loh. Silahkan itu hanya jadi tradisi. Itu rijisun, najis di atas najis, menanamkan keyakinan di hati orang lain dengan perhitungan bintang, hitung-hitungan seperti itu. Ini rijisun, selain menyesatkan diri juga menyesatkan orang lain, menghilangkan sifat kehambaannya. Apa bedanya dengan percaya kitab? Itu pun juga kitab. Ada yang ditulis wailul lil ladzina yaqra'una kitab, jangan masuk neraka. Kalau itu menjadi keyakinan, ini jalan selamat. Kalau kamu nggak melakukan, kamu nggak selamat. Saya tidak menyalahkan tradisi. Ini arahnya ke penghambaan. Hanya silahkan tradisi dilaksanakan, tidak ke hatimu tetap menghadap Allah. Berarti tetap tidak yakin pada perhitungan perbintangan, tapi tetap yakin pada Allah. Jangan kamu misalnya menikahkan anak di bulan Suro, bulan Muharram, karena itu bersamaan dengan Ratu Pantai Selatan mantu. Iya kalau orang Jawa, orang Inggris apa kenal Nyi Roro Kidul? Jadi sebuah statement atau pendapat yang tidak bisa diikuti untuk semua umat manusia untuk dekat kepada Tuhannya, itulah min amali syaitan, perbuatan setan. Fajatan ibu jauhi. La'allakum tuflihun, kalau kamu memang ingin menjadi orang yang beruntung.
Jadi ada peringatan-peringatan dari Allah, di antaranya yang menghilangkan kesadaran kita sebagai hamba yang sudah diperingatkan oleh Allah seperti itu. Mungkin ada yang tanya, mungkin ada klarifikasi, Gus, monggo. Lanjut terkait daripada Hammer, Bano. Mengkonsumsi apapun yang memabukkan, di situ meluasnya. Jadi bukan berarti hanya berupa minuman, juga bisa berupa makanan, yaitu mengkonsumsi makanan yang menjijikkan menurut kita, akhirnya kita muta. Bukan, nggak ada urusannya, Mbah No. Monggo. Khamr itu sifat. Kan ya, Khamr itu, sefaham orang itu khamr itu yang mengandung alkohol, kan gitu. ya nggak apa-apa orang, tapi urusan keimanan tuh kalau di kantor balik, misalkan begini, berarti kalau saya nggak minum minuman keras, berarti saya selamat dong. Minum khamr yang sampai kehilangan kesadaran. Berarti kalau saya nggak minum khamr berarti kalau nggak minum khamr berarti selamat dong. Tadi kan saya utarakan hanya untuk penghangat tubuh, nggak apa-apa. Yang berlebihan, musrifin berlebihan. Berarti kalau nggak minum khamr berarti selamat dong. Kalau minum berlebihan di sini tidak selamat. harus. Di sini peringatannya tidak harus minum, tidak harus menghindari. Yang ukuran khamr itu perilaku yang membuat apapun yang kita lakukan yang membuat kita mabuk, kehilangan kesadaran. Kan yang saya jelaskan perilaku apapun, baik itu apapun, minum, makan itu juga perilaku karena gerakan tubuh yang membuat kita lupa diri. Di sini saya tidak mengutarakan kalau nggak minum pasti selamat. Kalau minum tidak di situ. Itu informasi berbalik ketika orang itu ya. Jangan begitu nanti celaka. Berarti kalau nggak begitu pasti beruntung dong. Kalau sampai berlebihan, hilang kesadaran, muncul keakuan padahal sudah diperingatkan. Kehilangan lurusnya kepada Allah, kehilangan di situ munculnya hanya rasa sombong ketika sudah